Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di video kali ini bersama saya Maulana Ibrahim atau biasa dipanggil Baim. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus besar yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang nilai kerugiannya cukup fantastis, 193,7 triliun. Nah, di video kali ini kita nggak hanya akan melihat kasusnya secara sepintas, namun kita juga akan mengupasnya dari sudut pandang etika profesi. Khususnya bagaimana pelanggaran etika itu bisa terjadi di lingkup pemerintahan dan BUMN. Yang pertama, kita akan membahas terkait ringkasan kasus korupsi Pertamina ini. Pertama, kita buka dulu mata kita tentang kasus besar ini. Kasus ini awalnya mencuat di awal tahun 2025. Cukup mengguncang publik dan melibatkan anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Pertamina Patraniaga. Bayangkan sebuah skema manipulasi besar-besaran di mana mencampurkan BBM subsidi dengan yang non-subsidi, penyimpangan prosedur impor minyak mentah yang sudah berjalan diam-diam sejak 2018. Semua ini terungkap oleh Kejaksaan Agung dengan angka yang bikin kita semua geleng-geleng kepala, yaitu 193,7 triliun. Bukan cuma soal angka di atas kertas, ini kerugian nyata yang harus ditanggung oleh negara dan tentunya kita sebagai rakyat Indonesia. Di mana akibatnya kita semua kena imbasnya, yaitu harga BBM melonjak, kemudian biaya hidup makin berat, pembangunan juga terhambat. Ini bukan soal hukum, ini soal keadilan untuk jutaan orang yang bergantung pada BBM setiap hari. Dan disinilah kita harus sama-sama bertanya, di mana letak etika dan di mana tanggung jawab para profesional di balik kasus besar ini. Selanjutnya kita masuk poin kedua, yaitu apa itu etika profesi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tarik napas sejenak dan pahami dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etika profesi? Etika profesi itu ibarat sebagai kompas moral atau petunjuk arah yang harus kita pegang dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesional. Coba kita bayangin kayak gini. Kita semua hidup di dunia yang penuh pilihan. Ada godaan, ada kesempatan, dan kadang ada celah untuk bermain curang. Tapi justru disitulah pentingnya etika profesi. Kalau kita ibaratkan etika profesi itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Ya. Kalau kita patuhi, perjalanan kita akan lancar, aman, dan sampai tujuan. Tapi kalau diterobos, ya akibatnya bisa fatal. Nggak cuma bikin kita yang celaka, tapi bisa juga tingkah kita mencelakakan orang lain. Nah, dalam konteks pemerintahan dan BUMN besar seperti Pertamina, etika profesi itu bukan cuma aturan di atas kertas yang dibaca pas orientasi kerja aja. Ini harusnya jadi roh atau nilai hidup yang dipegang setiap hari, mulai dari petinggi, direksi, hingga level teknis di lapangan. Tapi sayangnya, kalau kita lihat dari kasus Pertamina, prinsip-prinsip ini diinjak-injak begitu aja. Kemudian mari kita breakdown satu-satu prinsip utama etika profesi biar makin jelas. Yang pertama di sini ada integritas. Ini soal kejujuran, soal berani jujur walau itu susah ya.
Dalam kasus Pertamina, coba tanya, di mana integritas ketika ada pejabat yang malah mencampur BBM subsidi dengan yang non-subsidi demi keuntungan? Di mana integritas saat data produksi dimanipulasi, laporan dibuat seolah-olah beres, padahal di balik layar ada transaksi gelap yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Kerja di Pertamina itu bukan kerja iseng, bukan cari untung pribadi. Tanggung jawab mereka adalah melayani negara, memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tanggung jawab itu dilupakan demi memperkaya segelintir orang. Sementara jutaan rakyat antri BBM sampai tengah malam. Kena harga mahal, bahkan bikin usaha kecil-kecilan dengan buka bensin gitu, bensin eceran gitu, itu bisa terancam tertutup. Kemudian yang ketiga yaitu ada akuntabilitas, di mana setiap tindakan, setiap keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi coba kita lihat di kasus Pertamina, ada proyek impor minyak yang katanya legal, tapi ternyata prosedurnya nggak jelas, dokumennya nggak transparan, dan ujung-ujungnya malah bikin negara rugi besar. Ini bukan cuma soal administrasi, bro. Ini soal nyawa kepercayaan publik yang akhirnya hancur. Kemudian yang keempat, ada keadilan. Yang bikin miris, di tengah kasus besar ini, ada oknum-oknum yang menikmati fasilitas mewah, mobil dinas, bonus besar, sementara masyarakat kecil yang tiap hari bergantung pada BBM malah jadi korban. Keadilan di sini jadi jauh dari harapan, karena keputusan-keputusan yang seharusnya adil malah berpihak pada segelintir elit. Dan inilah yang harus kita renungkan bareng. Etika profesi itu bukan sekedar teori, tapi pondasi moral yang seharusnya jadi dasar setiap langkah profesional. Kalau dilanggar, yang terjadi ya seperti sekarang, krisis kepercayaan, kerugian negara, dan penderitaan rakyat Indonesia. Nah, itu tadi kaitan etika profesi terkait kasus ini, kasus Pertamina ini. Kemudian bagian ketiga yaitu kita akan menganalisis kasus dengan teori etika profesi. Kalau kita lihat kasus Pertamina ini dari sudut pandang teori etika, ada dua teori utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu teori deontologi dari Immanuel Kant. Teori ini menekankan bahwa tindakan itu harus berdasarkan kewajiban moral. Jadi bukan hanya pada hasil akhir. Dalam kasus Pertamina ini, para pelaku seharusnya mematuhi aturan dan etika tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Itu terkait teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua yaitu teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini menekankan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Nah, kalau kita lihat, tindakan manipulasi di Pertamina ini justru malah merugikan masyarakat luas dan hanya menguntungkan segelintir orang atau segelintir elit-elitnya saja. Artinya, dari kedua teori ini sama-sama menunjukkan bahwa tindakan mereka itu salah secara etika. Oke, teman-teman, kasus Pertamina ini bukan hanya soal angka triliunan, tapi juga tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN bisa hancur karena pelanggaran etika. Sebagai masyarakat, kita perlu lebih peduli terhadap kasus-kasus seperti ini karena dampaknya sangat besar, sangat nyata bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi para profesional, terutama yang bekerja di pemerintahan atau BUMN, penting banget untuk selalu menjunjung tinggi etika profesi agar
setiap tindakan yang kita bawa itu memberikan atau membuahkan manfaat, bukan malah merugikan banyak orang. Semoga pembahasan kali ini bisa jadi pengingat kita semua bahwa bekerja itu bukan hanya cari untung, tapi juga soal tanggung jawab dan amanah. Saya Baim, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.